Bayangkan sebuah dunia di mana Itachi Uchiha tidak pernah membantai klannya. Tidak ada darah yang mengalir di malam gelap itu. Tidak ada trauma yang membekas di mata Sasuke. Sebaliknya, Itachi memilih berdiri bersama keluarganya, mendukung rencana kudeta besar-besaran terhadap Konoha. Pertanyaannya adalah, apakah keputusan itu akan membawa kejayaan bagi Uchiha, atau justru memusnahkan mereka lebih cepat? Mari kita telusuri dua jalur sejarah alternatif yang sama-sama kelam. Satu berakhir dengan kehancuran, dan satu lagi melahirkan kekuasaan yang dibangun di atas manipulasi dan kebohongan. Teori 1, kudeta gagal, Uchiha terbantai dan tersingkir. Bayangkan jika Itachi benar-benar memihak klannya dan mendorong kudeta Uchiha tetap berjalan. Malam itu tidak akan ada pembantaian diam-diam, melainkan perang terbuka yang mengguncang jantung Konoha. Begitu intelijen desa mencium pergerakan aneh, respon mereka akan cepat dan brutal. Ingat, di luar Uchiha, Konoha punya deretan ninja kelas atas. Hiruzen Sarutobi yang meski tua masih sangat mematikan, Danzo dengan pasukan Root yang bergerak di bayang-bayang, serta Jonin senior seperti Kakashi Hatake dan Might Guy yang punya kemampuan bertarung jarak dekat maupun jauh. Pertarungan ini tidak akan seperti duel satu lawan satu. Ini akan menjadi pertempuran jalanan di pusat desa dengan rumah, gedung, dan bahkan monumen hancur berkeping-keping. Meskipun Sharingan memberi keunggulan besar di duel personal, pertarungan massal membutuhkan koordinasi, pasokan logistik, dan dukungan medis. Sesuatu yang Konoha miliki jauh lebih baik dibanding Uchiha. Anbu akan membentuk tim eksekusi cepat untuk menyerang titik-titik vital klan, memutus komunikasi mereka, dan menyingkirkan ninja kunci. Setiap momen yang dihabiskan Uchiha untuk bertarung hanya akan semakin menguras stamina, cakra, dan semangat juang mereka. Itachi, sekuat apapun, tetap hanyalah satu orang. Meskipun ia bisa menjatuhkan banyak lawan, ia tidak bisa melawan seluruh desa yang bersatu. Pihak Konoha akan memanfaatkan jumlah besar ninja tingkat menengah untuk menghabisi pasukan bawah Uchiha. Sementara Jonin dan Kage level akan fokus melawan tokoh-tokoh paling berbahaya. Pertempuran ini kemungkinan berlangsung singkat, mungkin hanya 1 atau 2 hari, tapi intensitasnya sangat tinggi. Di akhir Uchiha akan kehabisan tenaga dan dikepung tanpa ada jalur mundur yang aman. Kekalahan itu akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Sebagian besar anggota Uchiha akan tewas di medan perang, mayat mereka dibiarkan sebagai peringatan bagi siapapun yang melihatnya. Para pemimpin klan, termasuk Fugaku, akan dieksekusi secara publik di tengah desa, di hadapan warga, untuk menciptakan narasi pembersihan pengkhianat. Eksekusi itu bukan hanya hukuman, tapi juga propaganda. Dengan mempermalukan para pemimpin Uchiha di hadapan semua orang, Konoha memastikan bahwa citra mereka sebagai ancaman tertanam kuat di ingatan publik. Mereka yang selamat dari pertempuran tidak akan lepas begitu saja. Sebagian akan dijebloskan ke penjara berkeamanan tinggi atau dipaksa bekerja di unit-unit rahasia di bawah kendali Danzo, dimanfaatkan sampai mati. Sisanya akan diusir dari desa dan diasingkan ke wilayah yang jauh dari jalur perdagangan maupun pengaruh politik. Di sana, mereka hanya menjadi bayang-bayang masa lalu, hidup miskin, dan kehilangan kebanggaan sebagai Uchiha. Generasi berikutnya bahkan mungkin akan terlahir tanpa pemahaman penuh tentang sejarah asli mereka, karena semua catatan resmi sudah ditulis ulang oleh Konoha. Bagi Konoha, ini akan menjadi kemenangan besar yang disebarkan sebagai kisah heroik. Mereka akan menulis sejarah bahwa para ninja setia berhasil menyelamatkan desa dari pengkhianatan internal. Nama Uchiha akan dikubur dalam stigma, hanya disebut sebagai contoh tentang keserakahan dan ambisi yang menghancurkan diri sendiri. Dan ironisnya, banyak warga desa yang tidak tahu kebenaran akan percaya penuh pada versi ini, karena satu-satunya sumber informasi yang mereka miliki adalah versi yang disebarkan oleh pihak berkuasa. Dari sisi psikologis, skenario ini menunjukkan betapa berbahayanya perang saudara di dunia shinobi. Bahkan dengan kekuatan luar biasa seperti Sharingan, sebuah klan bisa hancur total hanya karena kalah jumlah, kalah strategi, dan kalah kendali atas narasi publik. Itachi yang tadinya dianggap pengkhianat
oleh Uchiha mungkin justru menjadi alasan kenapa di realitas asli mereka tidak punah sepenuhnya dalam perang terbuka. Ironi terbesar adalah dengan memihak keluarganya, Itachi justru mungkin mempercepat kehancuran mereka. Dalam dunia ninja, terkadang mengorbankan moral demi menghindari bencana besar bukanlah pilihan yang mulia, tapi pilihan yang paling realistis. Teori 2, kudeta berhasil, strategi memakai Naruto dan Kyuubi. Bayangkan alih-alih menyerang langsung, Uchiha dengan Itachi di pihak mereka mulai merancang rencana seperti bidak catur. Mereka tahu betul siapa aset paling berbahaya yang bisa memecah pertahanan Konoha dari dalam. Naruto, Uzumaki, dan Kyuubi di tubuhnya. Uchiha tidak perlu menyentuh satupun ninja Konoha untuk memulai kehancuran. Cukup memicu monster ekor 9 itu mengamuk di pusat desa. Itachi dengan kecerdasan dan penguasaannya atas genjutsu bisa dengan mudah menanam ilusi atau trauma palsu yang membuat Naruto kehilangan kendali. Bagi penduduk desa ini terlihat seperti bencana alam yang tak terhindarkan, bukan sabotage yang disengaja. Saat Kyuubi mengamuk, Konoha akan berubah menjadi ladang perang. Semua shinobi tingkat tinggi, mulai dari Hiruzen Sarutobi, Kakashi, Might Guy, hingga Anbu, akan fokus sepenuhnya menahan dan menutup pergerakan Kyuubi. Pertarungan melawan monster ini bukan sekadar soal kekuatan, tetapi juga stamina dan koordinasi. Bahkan ninja terkuat pun akan terkuras habis menghadapi energi destruktif Kyuubi. Sementara itu, Uchiha akan duduk di pinggir arena, menunggu waktu yang tepat untuk masuk, seperti pemburu yang membiarkan mangsanya kelelahan sebelum mengayunkan serangan terakhir. Momen krusial datang ketika para ninja Konoha sudah kehabisan tenaga dan rasa takut mulai merayap di hati mereka. Di titik inilah Uchiha muncul, menolong dengan genjutsu untuk menenangkan Kyuubi. Padahal semua ini bagian dari skenario mereka. Dalam pandangan rakyat, Uchiha lah penyelamat hari itu. Fugaku Uchiha kemudian akan diusulkan atau bahkan didukung penuh menjadi Hokage baru karena jasanya. Semua ini terasa organik, padahal sejatinya sudah diatur sejak awal. Kekuasaan yang diraih lewat manipulasi seperti ini jauh lebih berbahaya daripada kudeta terang-terangan, karena banyak orang bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang dikendalikan. Tentu saja sebagian ninja elit Konoha akan mencium bau busuk di balik kejadian itu. Namun mereka berada di posisi yang sangat lemah, secara fisik habis bertarung melawan Kyuubi, dan secara politis kalah suara karena rakyat sudah terlanjur memuja Uchiha. Siapapun yang berani bersuara bisa menghilang dalam semalam, atau lebih halus lagi, dipaksa tunduk lewat kendali Sharingan. Dalam sekejap, ancaman politik terbesar terhadap Uchiha akan dilenyapkan, dan Konoha akan masuk ke era pemerintahan baru, di mana musuh tidak selalu dibantai di medan perang, melainkan dipatahkan kemauannya dari balik layar. Naruto sendiri akan menjadi alat propaganda paling efektif. Uchiha akan membangun narasi bahwa merekalah yang benar-benar memahami penderitaan anak itu, sementara rezim lama Konoha hanya mengucilkannya. Dengan dalih melindungi Naruto, mereka bisa membungkam siapapun yang dianggap mengganggu rencana. Ironisnya, sang Jinchuriki ini akan dijadikan simbol harapan, padahal secara tidak sadar ia dipakai untuk menguatkan cengkeraman Uchiha di tampuk kekuasaan. Setiap langkah yang diambil Naruto akan diarahkan untuk memperkuat legitimasi pemerintahan Fugaku. Dari luar, kekuasaan Uchiha akan terlihat stabil. Tidak ada teror besar-besaran, tidak ada eksekusi massal yang vulgar. Yang ada adalah permainan halus di mana opini publik dikendalikan, ancaman dibisukan secara senyap, dan narasi sejarah ditulis ulang. Anak-anak di Akademi Ninja akan diajarkan bahwa Uchiha menyelamatkan desa dari kehancuran, dan siapapun yang membantah akan dianggap pengkhianat. Perlahan tapi pasti, seluruh identitas Konoha akan berubah menjadi bayangan dari klan yang pernah hampir dibantai. Inilah yang membuat skenario ini mengerikan. Uchiha tidak perlu berperang untuk menang. Mereka menggunakan rasa takut, rasa terima kasih, dan manipulasi simbol-simbol moral untuk mengamankan kekuasaan. Dan ketika kekuasaan itu sudah mengakar,
Bahkan jika rakyat mulai sadar, sudah terlambat. Karena semua sumber daya, militer dan narasi ada di tangan mereka. Kudeta seperti ini bukan sekadar kemenangan politik, tapi juga pengambil alihan jiwa sebuah desa. Penutup. Dua skenario ini sama-sama berangkat dari satu titik. Itachi memihak klannya. Bedanya, satu jalan berakhir pada kehancuran cepat, yang lain pada kekuasaan panjang penuh intrik. Kedua jalan juga sama-sama menunjukkan satu hal penting. Kekuatan besar seperti Sharingan bukan hanya senjata di medan tempur, tapi juga alat politik yang mematikan. Kudeta Uchiha yang berhasil mungkin tidak meninggalkan desa yang porak-poranda seperti perang terbuka, tapi justru meninggalkan luka yang lebih dalam. Pengkhianatan yang dibungkus senyum kepahlawanan. Dan seperti sejarah di dunia nyata, kadang yang paling berbahaya bukanlah musuh yang menyerang terang-terangan, tapi mereka yang datang menyelamatkan kita sambil perlahan mengambil segalanya. Setiap pembahasan selalu meninggalkan jejak, dan kita baru saja mengungkap salah satunya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Arif Nugrah.